Salam itu di dalamnya ada 3 doa, dan doakan diberikan keselamatan, diberikan rahmat dan keberkahan. Maka sudah sewajarnya kita menjawabnya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ketua panitia pantun, maka supaya tidak garing saya juga pengen pantun. Nah, jenengan jawabnya kudu cakep, pakai niku nggih. Ikan bakar ikan teri, enak dimakan tanpa micin. Saya mengaturkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Amin sami nggih. Malih napa mboten? Kain basah habis dicuci, supaya kering harus dijemur. Kami ucapkan selamat Idul Fitri. Mudah-mudahan warga Kedung Wringin panjang umur. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal 'abidin wal faizin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadaratal muhtaramin wal mukarramin, para wali, para kiai, wabil khusus wonten pasanipun Adipana Lukman As-Sekar yang kami hormati, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus wonten pasanipun Forkopincang Kecamatan Patikraja, matur nuwun raipun Pak Sekcam beserta jajaran rawipun Pak Bedinkam Ditmas, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, Pak Kapolsek atau yang mewakili, yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu Kepala Puskesmas Patikraja, matur nuwun rawipun dokter, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Patikraja, Ibu Hajah Kecamatan Patikraja, yang kami hormati Ibu Kepala Desa Kedung Wringin, Ibu Hajah Armina beserta suaminya Pak Udori yang juga dulu adalah pensiunan Kemenang. Yang kami hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua lembaga desa, ketua BPD, ketua PKK, kemudian para pendamping desa, ketua RW, ketua RT, Ngeten Cilacap wonten jenenge LPPMB mriki napa sami wonten nggih, yang kami hormati, kami muliakan Ketua Panitia Penyelenggara yang kami hormati, hadirin hadirat tamu undangan rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah,
bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Enjang menika kita saged silaturahim mawi silaturahime seniki pun boten nganggo masker. Beberapa waktu yang lalu kita bersilaturahim rasanya pegat sing nganggo masker, sehingga kita semua, saya juga termasuk mendapatkan satu gelar LC, bukan gelar dari Mesir tapi singkatan dari lulusan COVID. Bapak Ibu juga barangkali ada yang terpapar, tapi alhamdulillah kesempatan hari ini kita bisa bersilaturahim halal bihalal. Ini komplit banget judulnya, silaturahmi dan halal bihalal. Ini komplit. Tetap kadang si panitia bingung sebenarnya silaturahim apa silaturahmi, apa tutup halal bihalal, apa halal bihalal. Bingung, boleh gawe jeneng, boleh gawe tulisan, bannernya panitia akhirnya gambar wong salaman roh. Alhamdulillah Indonesia ini luar biasa, memiliki sebuah tradisi yang unik yang tidak ada di mancanegara. Pengarap betul-betul halal bihalal hanya di Indonesia, dan ini adalah luar biasa bagaimana memiliki sebuah kegiatan untuk menghubungkan keharmonisan anggota masyarakat yang sudah luar biasa turun-temurun, bahkan tidak hanya di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, bahkan sampai tingkat RT dan RW juga ngawontenaken halal bihalal. Boten wonten sanes dalam rangka bagaimana kita membangun harmonisasi hubungan dengan sesama agar semakin mesra, semakin baik. Engkau sudah difasilitasi pemerintah memberikan kebebasan demikian, kadang wonten wong sing nyinyiran pemerintah. Jadi pemerintah Islamophobia, kan ini cepat keluar niku. Padahal kita diberikan kebebasan yang luar biasa oleh masyarakat. Bahkan kita diberikan ada undang-undang haji, undang-undang perkawinan, undang-undang zakat wakaf dan lain sebagainya. Ini bukti bahwa pemerintah hadir melindungi, memfasilitasi warga negaranya. Demikian juga masyarakat desa Kedungringin Bulurah juga penting menghendaki adanya halal bihalal, sebab butuh keharmonisan. Itu sejalan dengan hadis Nabi, man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayyuhan salahu fi atharihi falyasir rohimah. Sing sapa wonge kepengin diluaskan rizkinya, dipanjangkan umurnya, sing sregep silaturahim. Bulurah mesti seneng nek RT ne nganakna kumpulan wargane pada dugi. Seneng apa boten Bulurah? Seneng. Sebaliknya Pak RT pundi Pak RT wonten tahu? Kathah nggih. Pak RT angger wargane diundang kok sami boten rawuh, kira-kira melak margi napa boten? Walikane agar wargane disregep rawuh kumpulan anak kerigan yang mangkat, angger ana apa-apa mesti warga sregep nulungi. Nggih napa nggih? Tapi walikane jurna warga angger ana bansos, ana apa kae maneh BRT kudu kedaftar, tapi garana tarikan jipitan tipat-tipat margi nopo margi.
Lah alhamdulillah hari ini kita juga tidak dinyana rezekinya dengan nyangka mboten teng mriki aja disandingi lepet, disandingi apa gedang gede-gede banget. Ini juga bagian bentuk dari rizki min haitsu la yahtasib. Dan kita hadir atine bunga bombo rasane lega mulane nang simbol Jawa disimbolkan dengan kupat. Kupat itu singkatan ngaku lepat, kan luar biasa nih. Semua mengaku salah, tidak merasa benar atau benar derek. Itu menandakan bahwa situasi hari ini adalah situasi yang terbaik. Bagaimana pasca Ramadan kita menyempurnakan dengan saling halal halal, saling halal menghalalkan. Wis silaturahim bisa guyu, wis kaya gue kita perbaikan gizi jadi Bu Dokter. Lah ya mesti dibai snack, dibai lepet, dibai gedang dan lain sebagainya. Ini juga menunjang program pemerintah yang akhir-akhir ini sedang digalakan penanganan stunting. Leres Bu Dokter gitu. Bagaimana Banyumas ujarku makmur di Bajipur ternyata angka stuntingnya gugur. Stunting niku kurimen cara wong Cilacap. Anak sekarang itu cebol, tapi ya jangan orang cebol, tapi kondisi gizinya tidak tercukupi. Salah satunya adalah karena mindset, karena tidak dinyangka, tidak dinyana bahwa banyak orang yang terkena stunting tidak hanya yang menimpa untuk miskin saja. Banyak orang kaya juga ternyata ada yang anaknya kena stunting, Pak Bu. Itu karena apa? Karena mindset. Jenengan ngertos asih, ngertos Pak Bu, nopo niku air susu ibu, nggih sinten? Air susu ibu untuk anaknya diperintahkan susu eksklusif 2 tahun. Tapi karena mindsetnya berbeda, mindsetnya salah. Mindsetnya apa? Mindsetnya orang wanita sosialita, itu karena berpikiran nanti kena nyusoni dari bodine orang menarik, sehingga disosoni arek ini jadi kekurangan gizi tidak hanya diderita oleh orang-orang yang kondisinya kurang mampu, ada juga para orang aghnia, orang kaya karena pola pikirnya yang salah. Benar itu Dokter itu. Maka bagaimana kita ajaran agama untuk menyempurnakan menyusukan anaknya 2 tahun. Maka bagaimana kita menyukseskan program pemerintah termasuk dalam hal ini. Hari ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal untuk membangun sinergi semua lembaga yang ada. Sebab ulurah niku boten saged bangun desa niki langsung tanpa dukungan dari BPD, tanpa dukungan dari LPPMD, dari PKK, dari Pak Camat, dari Babinsa, Babin Kaptipmas dan lain sebagainya. Maka inilah pentingnya dibutuhkan keharmonisan. Bagaimana membangun sinergi bersama. Maka itu penting. Sehingga Nabi dahulu la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan la yadkhulul yaumal qiyamah, siapa itu yang jarusu dan qati'ur rahim, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di yaumil qiyamah. Siapa itu? Yakni tetangga yang jelek dan orang yang memutuskan tali silaturahim. Kalau begitu sungguh penting sekali adanya silaturahim sekaligus kita menyempurnakan ibadah. Bapak Ibu, kita baru saja
Kalau bahasa kerennya melakukan tarbiyah ruhani, melakukan training center, cara bahasa bal-balannya TC selama 1 bulan. Biasanya ukurannya gerbang training center Barbin Tekniku mesti hasilnya adalah prestasi. Pemain bola habis di TC, di training, maka harapan hasilnya adalah menang dalam sepak bola. Pemain bulu tangkis juga harapannya bisa mendapatkan juara. Kita telah training 1 bulan penuh sebagai bekal untuk 11 bulan yang akan datang. Maka harapannya Syawal hari adalah bulan peningkatan. Survei membuktikan kita hari ini jamaahnya makin meningkat maupun menurun, semakin menurun, mengalami kemajuan, bukan semakin maju banyak tapi maju stop. Gitu mungkin. Nah ini jadi review cara bahasa Pak dosen ini, mereview sejauh mana kuasa kita memberikan apa membekas pada perilaku dan sikap kita. Karena kita sudah dilatih dalam Ramadan bagaimana melatih kesabaran, melatih kedisiplinan, melatih mengendalikan hawa nafsu, dan kita lulus nyatanya. Alhamdulillah. Pakai bagaimana refleksi itu wujudnya pada 11 bulan yang akan datang akan kita lihat bersama. Maka bagaimana kita menyempurnakan itu, bagaimana kita akan merayakan Idul Fitri. Syekh Zakiyuddin menyampaikan bahwa Yuhibbu sallallahu alaihi wasallam ayyuqabilal aid. Bagaimana kita menyambut Idul Fitri menurut konsep Nabi. Yang pertama adalah bil bisri was surur, yakni dengan wajah yang ceria, ati sing bombong, sing lega. Maka kita tidak boleh manyun, Bu. Tidak boleh nopo? Manyun, tidak boleh merengut. Kalau dikontekstualkan dengan kondisi bagaimana kita berhubungan dalam pemerintahan, berarti bagaimana kita mempersiapkan diri membangun pemerintahan ini dengan rasa optimis, dengan rasa percaya diri, menyukseskan visi dan misi pemerintahan desa kalau di tingkat desa. Dengan penuh optimis, diawali dengan membangun sinergi, membangun kebersamaan, sehingga semuanya akan berjalan dengan lancar. Maka dibutuhkan kita untuk itu. Yang kedua, yakni masalihatil fusuq, yakni membangun komunikasi yang kemarin jelek, membangun komunikasi lagi menjadi komunikasi yang baik, dan komunikasi adalah kunci segala-galanya, memperbaiki hubungan. Barangkali ketika kemarin ada hal-hal yang tidak transparan, maka bagaimana dikomunikasikan dalam membangun kepercayaan ini dengan hal-hal yang baik, dengan akuntabilitas yang baik, yakni membangun kepercayaan dengan komunikasi yang baik, baik ke atas maupun ke bawah, termasuk saling maaf memaafkan. Ini adalah bagian dari ikhtiar bagaimana kita membangun komunikasi. Dan komunikasi tentu diawali dari lingkungan terkecil. Lingkungan terkecil apa? Keluarga. Bagaimana diriwayatkan oleh Nabi, sehabis sholat Idul Fitri,
Nabi itu tidak tiba-tiba itu membaca amin 3 kali. Ini barangkali sudah masyhur. Amin, amin, amin 3 kali. Kemudian para sahabat begitu mendengar Nabi mengucapkan amin 3 kali, maka para sahabat merapat. Ya Rasulullah, ada apa gerangan panjenengan tiba-tiba mengaminkan 3 kali? Oh wahai para sahabat, tadi saya kedatangan malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan doa. Ya Rasulullah, yang pertama, maukah kau mengaminkan doaku? Maka Rasul menjawab, mau. Doa apa itu? Doa yang pertama, ya Allah, jangan kabulkan doa dan puasa ibadahnya yang pertama anak yang belum minta maaf kepada orang tuanya. Maka Nabi menjawab amin. Amin yang kedua, ya Allah, jangan terima ibadah puasanya kalau antara suami dan istri bereng saling ngapura-ngapuran. Kemudian dijawab amin. Pun saling ngapura-ngapuran derek Bapak Ibu, alhamdulillah. Dan yang ketiga adalah jangan diterima ibadahnya, ya Allah, orang yang sesama muslim tidak saling minta maaf. Maka diaminkan oleh Nabi. Doa kalau diaminkan oleh Nabi maka akan mustajab. Maka hari ini kita gunakan sarana ini, kegiatan halal bihalal, untuk saling memaafkan, baik sesama perangkat, kemudian dengan lintas instansi, bahkan dengan seluruh PKK dan seluruh warga masyarakat di Kedung Beringin. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah ke depan keberkahan kita, keberkahan hidup kita, terutama adalah menyempurnakan ibadah kita. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, cara Nabi menghadapi Idul Fitri adalah wanadam 'alal khotoya, yakni menyesali akan perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kalau ini direfleksikan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, berarti kita berkewajiban melakukan refleksi, melakukan muhasabah, program-program apa yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan, serta tantangan ke depan seperti apa. Wan nadam ma'adal khotoya, melakukan refleksi dan evaluasi diri, melakukan evaluasi dan refleksi terhadap program-program institusi, program-program kemasyarakatan, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah wattaubat lillahi ta'ala. Tentu kita setelah kita menyesali, kita wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima adalah ziaratul aqarib, kemudian mengunjungi para kerabat. Maka tradisi di Indonesia ini luar biasa. Sehabis Idul Fitri dilanjutkan dengan saling bersalam, salaman, saling mengunjungi. Bahkan zaman dulu itu kalau sebelum hari raya biasanya pada saling kunjungan. Tapi kayak itu seorang maksa apa ya? Bismillah. Kemudian kan ini Pak, pada rantangan dengan kulon juga rantang, di sini ingkung dan lain sebagainya. Si kayak itu pada maksa, maksanya lewat WA, purpuran ya yuk, nol ya Pak. Ini tradisi yang luar biasa. Bagaimana saling kunjung mengunjungi sebagai bentuk penghormatan dan penghargaan. Biasanya anaknya kunjungi ninine biasanya ya orang
Gawarankan ya badine bisa moni. Ini sebuah hubungan yang luar biasa. Tradisi adiluhung yang istimewa. Sing ora ana nang luar negeri Pak Dori, sing ana nang Indonesia, tapi makin mengeneh wis indah diganti WA. Kemudian yang keenam, amal ihsan ilal fuqara. Kita berbuat baik, berbuat sosial kepada sesama, kepada fakir miskin. Inilah hakikat ajaran puasa, yakni bagaimana kita ending dari puasa adalah la'allakum tattaqun. Bertakwa itu, puasa itu endingnya tidak hanya mengajarkan kita hanya soleh secara personal, tapi juga soleh secara sosial. Sebab akhir-akhir ini wong sing bathuke ireng tapi karo lingkungan merem. Bahkan kadang orang ireng ya direm-irem nak caranya ireng, tapi justru mengisolasikan diri dengan lingkungan masyarakat. Kon RT-an angel, jadi mungkin udah level dan lain sebagainya. Aneh malah. Padahal Islam bagaimana kita mengajarkan memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Bagaimana ada sebuah riwayat diriwayatkan ada seorang abd, hamba yang sangat solih. Hamba itu ahli ibadah. Semua ibadah wajib sunnah dilakukan, termasuk sholat, puasa dan lain sebagainya. Suatu-waktu dia habis subuh dia ke sumur. Tiba-tiba di sumur itu dia bertemu dengan sosok makhluk yang besar sekali muncul dari dalam sumur. Kemudian makhluk itu menenteng buku yang sangat besar. Maka abd itu bertanya, "Hai, siapa kamu?" Maka makhluk itu menjawab, "Saya malaikatnya Allah." Bawa apa itu? Dia nenteng buku. Wah, buku apa ini? Penasaran. Buku ini adalah buku calon penghuni surga. Maka abd yang ahli ibadah itu optimis, dong mesti aman kita tertarik. Kalau mungkin nang dubur dewek. Nah, hanya kurang apa? Nyong dah sujude suwe puasa tak lakoni kabeh. Nih, aku tak ndelok daftare bukune kang malaikat buka bos. Ini orang mana bisa 10 halaman ya, buka mani, bos, orang mana mani, dibolak-balik, tidak ada namanya abd itu di dalam daftar itu. Maka dia bertanya kepada malaikat, "Ya malaikat, kenapa saya tidak tercantum di dalam daftar orang-orang calon penghuni surga?" Maka dijawab, memang Allah tidak memerintahkan untuk mencatatkan namamu di buku ini karena kamu terlalu asik dengan ibadahmu sendiri, tapi kamu tidak peduli dengan tetanggamu yang kelaparan, dengan janda-janda miskin yang kelaparan dan lain sebagainya. Maka inilah bagaimana Islam mengajarkan kita memiliki tidak hanya cerdas, memiliki kecerdasan personal, kesalehan personal, tapi juga kesalehan sosial. Langsung biung itu open program yang namanya rel ganda. Lepas di praktekkan ya, rel ganda sana rel cepur, tapi relawan janda. Bagus ini. Bagaimana Pak Camat itu memiliki kepedulian terhadap para jandawer untuk diperhatikan kebutuhan sehari-hari. Program yang luar biasa. Rel janda
tulisannya rel ganda mungkin, dan makanya rel janda. Relawan-relawan, pendamping-pendamping para janda miskin yang memang mereka tergolong tidak mampu. Maka ini luar biasa. Bagaimana kita diperintahkan tidak hanya asik, sibuk dengan zikirnya, sibuk dengan wiridnya, tapi kita merem dengan lingkungan. Oh, tentang dikit, mangkat boten ini. Inilah kondisi yang ada. Ada sebagian orang yang berpola pikir seperti itu. Maka kalau era sekarang tidak hanya soleh personal, soleh sosial, satu lagi soleh virtual. Soleh apa? Virtual. Soleh digital. Artinya apa? Kita jangan sampai mudah mempublikasikan informasi-informasi yang belum jelas kevalidasinya. Hoax, fitnah dan lain sebagainya. Kadang ego kita kan agar belum nge-share yang pertama rasanya orang artinya berita itu berita hoax, berita bohong. Maka kita hati-hati dalam nge-share informasi-informasi yang belum jelas informasi itu kebenarannya. Maka kita diperintahkan bagaimana kita melakukan seleksi sharing sebelum disaring, sebelum sharing. Disaring dulu kebenarannya, hati-hati karena sekarang jarimu adalah harimau. Banyak kasus-kasus terlibat dalam kasus APH, aparat penegak hukum, karena kita sembrono melakukan menyebarkan informasi hoax, apalagi kalau sampai memfitnah, apalagi kalau sampai mengadu domba. Maka mudah-mudahan kita bisa tadi bukti implementasi bahwa kita akan menyempurnakan ibadahnya, yang diupayakan kita bisa ibadahnya secara personal juga oke, tapi kita juga memiliki kepedulian terhadap lingkungan kita, yakni lingkungan yang ada di masing-masing kehidupan sosial kita, apalagi kita selaku makhluk sosial. Maka piranti silaturahim soko gurunya silaturahim itu yang pertama adalah ta'aruf. Apa? Ta'aruf. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Silaturahim ini menghasilkan ta'aruf, saling kenal mengenal. Dengan kehadiran dalam sebuah forum, maka Bukades bisa mengenal Forkompinca, Forkompinca bisa mengenal lingkungannya, kemudian masyarakat juga bisa bertegur sapa, melakukan komunikasi, sekaligus dengan ta'aruf itu saling support, saling mendukung. T yang pertama adalah ta'aruf. Kemudian yang kedua, soko gurunya silaturahim adalah tafahum, membangun kesepahaman. Tidak akan dibangun kesepahaman, sulit akan terbangun kesepahaman kalau belum ta'aruf. Sudah saling mengenal, oh ternyata Bukades programnya bagus, maka akan menimbulkan kesepahaman. Ayo kita dukung program-programnya untuk membangun desa Kedung Wringin, maka akan ditemukan yang namanya tafahum, kesepahaman. Kesepahaman untuk apa? Untuk membangun sinergi dan harmonisasi baik untuk kemaslahatan dunia maupun akhirat. Allahumma amin. Kemudian yang selanjutnya takaful, yakni membangun jaminan kepercayaan. Sulit akan terlaksana kalau tidak ada saling percaya program itu.
Masyarakat mengapa memilih Bu Parmina? Karena masyarakat percaya bahwa Bu Parmina akan amanah dalam memimpin desa. Karena kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin, nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana memimpin desa, bagaimana mengelola APBD-nya, bagaimana Pak RT menyampaikan mengelola warganya dan lain sebagainya. Maka ini pentingnya kita yang takabur adanya jaminan kepercayaan. Kemudian yang berikutnya adalah ta'awun, apa? Ta'awun, saling gotong royong, tolong menolong. Kalau sudah ta'aruf, kemudian tafahum, kemudian takabur, maka akan terbangun sinergi untuk bagaimana ke depan membangun dengan saling gotong royong. Bahkan tradisi masyarakat desa itu luar biasa. Kalau apa bangunan bisa kelola oleh desa, bangunan akan lebih awet. Karena biasanya pancingan modalnya segini, subsidi dari masyarakat justru lebih besar. Semennya biasanya sedikit, kalau disemakulakan lebih kuat. Itu bukti bahwa masyarakat merasa memiliki anu dinggo derek yang palang apa sih api, anu dinggo derek palang apa sih kuat. Gini apa nggih? Beda ngerti borong sing penting rampung, sing penting batine. Maka inilah bagaimana sebuah kekerabatan di desa ini sungguh luar biasa. Sinergi 4T ini sebagai bekal bagaimana silaturahim ini tidak hanya sekedar formalitas di buah forum saja, tapi ada silaturahim yang dilandasi dengan 4 pilar tadi. Jadi silaturahim yang bagus adalah bagaimana silaturahim yang tidak hanya lahir saja, tapi juga lahir dan batin yang nyambung. Inilah sehingga tidak hanya kumpul-kumpul tok, tidak hanya formalitas tok, tapi akan tersambung hatinya. Inilah nyambungnya hati ini yang memiliki nilai plus yang luar biasa. Maka harapannya mudah-mudahan inilah sebagai wasilah membangun ke depan Kedung Beringin yang lebih maju, lebih hebat. Allahumma amin. Selanjutnya saya kepengen sholawatan dan mandang rame dan mandang gayeng. Kita sholawatan lagi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Irfa. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot dadi pegawe mangkat esuk bali sore, kudu disiplin aturane, bayaran sidik akeh utange. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Repot dadi pejabat, gaweane disposisi surat, suwe-suwe ora kuat, mula padha kena asam urat. Sholatullah salamullah
yasin habibillah. Bejone dadi guru ngaji, mrono mrene diajeni, neruske Kanjeng Nabi, wayah butuh disangoni. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Senenge dadi kiai saben dina bali wengi, ora tau diseneni, bali-bali malah dikeloki. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Rekasane dadi Pak RT, tiap hari dikomplain wargane, nang omah tumai bojone, giliran bansos akeh ketribale. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bapak Ibu hadirin tamu undangan rahimakumullah, bahwa Islam memang mengajarkan keseimbangan tadi, keseimbangan hidup. Bagaimana kita untuk mempersiapkan, memanfaatkan dunia ini, tapi juga tidak lupa akan akhiratnya. Demikian juga bagaimana kita mengharap ampunan dan ridho Allah akan dosa-dosa kita itu harus, tapi kita tidak boleh menyepelekan dosa dengan sesama. Maka hari inilah momentum indahnya. Setelah kita menyempurnakan puasa dengan sholat Idul Fitri, dengan zakat fitrah, maka disempurnakan dengan silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini menjadi bekal kita membangun keharmonisan, membangun semangatan kita dalam berkarya, dalam berkhidmat kepada bangsa dan negara. Iki bangun kula putih krisiki jadi orang-orang terakai gedung. Jadi saking kabut cekap semanten sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin shalihah wa ala ma nawa salafuna shalih wa ala ma nawal hadiruna al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidina wa sallallahu ala ashabi sayyidina Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yurdi ni'amah wa yukafi'u masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma lana bi dhunubina wa khayana kullaha wa qul muslimina wa muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya ini awal agar semua beribu mujibu dakwah wa yang kuatkan aja terbuka di balik daya akan bakal harus berjuang Muhammad yang bertahun lana bidah futuhal arifi aqwalan mufiddin ala hadi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma khaskan badul madi fahmi wa qinna bil fahmi wa ta'alina bima al ilmi masna khalaqna bil ilmi wa sahiratun alaina wa jajaratan
أرحم الراحمين وارسل لنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات واغفر لنا جميع الحاجات وتدخلنا بها من جميع السيئات وارفعنا بها من الدرجات بلغنا نقص الغاية من جميع مقرة الحياة ومعنى الممات ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة